dengan apa yang dia masukkan di dalam tubuhnya, ini akan mengalami metabolisme, sehingga kalau konsumsi makanannya berlebih, ini akan menyebabkan status gizinya bisa juga berlebih. Kemudian di sini kondisi stres ya, kondisi stres itu ternyata juga mempengaruhi status gizi, tetapi dengan catatan kalau stresnya hanya 5 menit ya tidak akan mempengaruhi status gizi. Jadi kondisi stres yang berlanjut ya, misalnya agak lama gitu ya. Jadi misalnya adik-adik kalau stres itu misalnya waktu mau ujian atau waktu mau midterm ya, kita kan stres ya, itu biasanya adik-adik banyak makan ya, makannya banyak daripada sakit, mungkin adik-adik banyak makan, kondisi stres ya. Itu ada orang yang ketika stres dia itu menjadi gemuk. Nah, karena dia pelampiasannya itu dari untuk menghilangkan stresnya dia makan. Ada juga orang yang stres yang berlanjut atau terlalu lama menyebabkan dia menjadi sangat kurus. Ini juga sangat mempengaruhi. Kemudian faktor yang lain adalah faktor lingkungan. Nah, ini kita lihat, kita ketahui bahwa mungkin seseorang itu mengkonsumsi obat secara rutin sehingga juga akan mempengaruhi status gizinya. Atau mungkin kondisi polusi. Jadi lingkungan kita, kita tahu bahwa sekarang itu sayuran atau tanaman yang ditanam oleh petani itu sudah mengalami polusi yang cukup berat, karena di situ ada penyemprotan ya, supaya tanamannya bagus-bagus, daunnya wutuh-wutuh, kemudian bisa dijual dengan harga yang mahal di supermarket, maka itu kita bisa mencurigai bahwa dia disemprot ya, dalam tanda petik disemprot, kemungkinan untuk supaya daunnya menjadi bagus-bagus. Jadi kalau adik-adik, kalau saya memilih sayuran, dibeli di pasar, itu justru saya tidak mencari yang penampilannya terlalu bagus ya. Kalau ada bolong-bolong sedikit oleh belalang, itu justru dia menunjukkan bahwa tanamannya bebas dari pestisida. Baik adik-adik, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau belum ada, saya lanjutkan ya. Ana tolong dampingi saya ya. Kalau ada pertanyaan di chatting, tolong disampaikan ke saya. Kemudian untuk selanjutnya adalah tentang gizi yang baik. Jadi gizi yang baik itu menunjukkan bahwa badan kita dalam kondisi yang optimal atau yang paling ideal. Gizi yang baik ini menunjukkan bahwa adanya kecukupan zat gizi, kemudian tingkat kesehatan umum maksimal, artinya kita tidak mudah terserang infeksi, tidak mudah sakit ya, misalnya di situ ya. Kemudian pertumbuhan fisiknya juga optimal. Ini bisa kita cek atau bisa kita lihat, misalnya antara teman-teman sebaya itu bisa kita lihat dari tinggi badannya. Jadi kalau teman-teman sebaya umurnya sama-sama 15 tahun gitu ya, misalnya kita kira-kira samalah tingginya ya. Kemudian juga untuk perkembangan otak ya. Perkembangan otak ini kalau gizinya optimal, maka perkembangan otaknya juga maksimal. Kemudian yang lain adalah kaitannya dengan kemampuan kerja. Kemampuan kerjanya juga baik atau sesuai dengan standar pada usia di mana dia membutuhkan performance kerja yang seperti apa. Ini menunjukkan bahwa individu tersebut dalam kondisi gizi yang baik atau optimal. Selanjutnya adalah tentang gizi kurang. Gizi kurang ini banyak sekali terjadi di negara-negara berkembang. Negara berkembang di Asia, Afrika, sebenarnya Indonesia juga termasuk
mereka berkembang. Sehingga di sini di Indonesia juga masalah gizi kurang menjadi satu masalah yang cukup memprihatinkan. Yang dimaksud dengan gizi kurang, masalah gizi kurang itu adalah kekurangan satu atau lebih zat gizi esensial. Jadi gizi kurang bukan hanya menunjukkan bagaimana seseorang itu apakah dia kelaparan atau bagaimana, tetapi bisa saja hanya kekurangan salah satu dari zat gizi esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Di sini adalah salah satu contoh tadi sudah saya sampaikan tentang Hongerudin. Jadi di sini dia kekurangan energi dan protein. Kalau di bayi disebut sebagai kwashiorkor atau marasmus. Nah, untuk masalah gizi kurang ini menjadi suatu masalah yang ditutupin ya untuk oleh petugas-petugas kesehatan di daerah ya. Biasanya kalau dicari datanya, laporannya berapa yang balita mengalami gizi kurang, berapa yang sehat, berapa yang berlebih, itu cenderung lebih banyak data yang berlebih. Tapi ketika ada tawaran bahwa akan ada bantuan anggaran untuk merawat balita yang gizi kurang, maka tiba-tiba muncul data balita dengan gizi kurang itu tiba-tiba menjadi banyak ya ini. Nah, ini saya tidak tahu gimana masalahnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari gizi kurang. Jadi ada bermacam-macam bentuknya, tidak hanya tadi kekurangan energi dan protein. Ini ada yang disebut sebagai KEP, kekurangan energi protein ya, tadi ya. Kemudian anemia gizi besi, sehingga anemia ini berarti ya. Kemudian ada juga gangguan akibat kurang yodium, KVA, kurang vitamin A. Kalau kurang vitamin A itu manifestasinya mungkin pada penglihatan, jadi ada gangguan pada penglihatan. Kemudian juga ada misalnya ada satu bintik di dalam mata. Nah, itu kita bisa mencurigai sebenarnya dia mengalami kekurangan vitamin A. Kalau di sini contoh dari gangguan akibat kurang yodium itu adik-adik bisa melihat, saya tidak tahu apakah masih saat ini masih banyak bisa dijumpai atau tidak. Itu kalau orang yang lehernya besar, itu apa namanya? Itu adalah salah satu bentuk dari gangguan yodium. Ya. Ini banyak dijumpai pada daerah-daerah yang di pelosok dan di gunungan. Nah, ini ada satu tempat yang saya ingat ya, ada satu tempat atau satu pedesaan di daerah sekitar Wonosobo di situ ya, maaf ya adik-adik kalau ada yang berasal dari sana. Itu ada satu dusun, masyarakatnya itu kecil-kecil, nah pendek-pendek, nah, jadi banyak yang kerdil. Nah, ternyata ada masyarakat tersebut banyak yang mengalami kurang yodium. Nah, setelah kita lihat lingkungannya, ternyata di situ mereka pencahariannya adalah menanam sayuran kubis. Nah, jadi mungkin hanya itu yang bisa tumbuh bagus. Kemudian mereka akhirnya terbiasa mengkonsumsi sayuran itu saja. Nah, ini jadi adik-adik, walaupun kalau adik-adik senang ya yang namanya sayur kubis, tetapi saya minta mungkin perlu kita menambah sayur-sayur yang lain yang berwarna hijau, yang berwarna merah untuk mencukupi gizi kita ya. Adik-adik ada yang pernah jajan di warung Mas Kubis ya? Itu ada kubis goreng itu ya, enak sekali ya. Itu hobi saya dulu. Oke. Kita lanjut ya adik-adik, faktor penyebab gangguan gizi ini bisa kita kategorikan lagi menjadi dua golongan besar, yaitu karena faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer itu karena adanya kekurangan intiknya, intake makanan itu ada gangguan. Sedangkan faktor sekunder karena gangguan kondisi tubuhnya. Nah, kita lihat yang faktor primer itu karena intake makanannya itu
kuantitas dan kualitas dari makanannya mungkin salah. Jadi eh, komposisinya kurang seimbang ya. Jadi mungkin lebih banyak karbohidratnya. Jadi nasinya satu piring besar, kemudian lauknya hanya ayam satu potong, nggak ada sayurnya. Nah ini merupakan komposisi atau susunan makanan yang salah. Nah kebiasaan makan yang salah ini bisa jadi karena kita memang tidak tahu, pengetahuan tentang atau kesadaran gizinya kurang, atau mungkin karena memang daya belinya kurang sehingga memang tidak bisa terpenuhi ya untuk kebutuhan gizinya. Kemudian yang lain adalah ini tadi pengetahuan sudah saya sampaikan, pengetahuannya kurang. Yang lainnya adalah karena kualitas lingkungan. Jadi mungkin sanitasinya kurang baik walaupun intake makanannya sudah bagus, tetapi sanitasinya kurang bagus sehingga nanti akan mempengaruhi juga pada status gizinya. Kemudian faktor sekunder berarti ada gangguan pada kondisi atau fungsi dari tubuh individu. Nah, di sini penyebabnya atau esensinya adalah zat gizi itu tidak efektif dipergunakan oleh tubuh. Nah, karena apa? Bisa karena gangguan absorpsi ataupun karena gangguan ekskresi. Gangguan absorpsi pada saluran pencernaannya itu bisa dimulai dari rongga mulut. Jadi mungkin ada banyak gigi yang tanggal, ompong, sehingga proses mengunyah itu buruk, kemudian makanan belum halus sudah ditelan masuk ke dalam saluran pencernaan sehingga waktu absorpsi zat-zat gizi itu menjadi tidak maksimal. Atau juga gangguan absorpsi itu bisa karena kekurangan enzim di dalam saluran pencernaan atau mungkin ada parasit di dalam lambung kita atau di usus kita. Ini misalnya ada maaf ya buat teman-teman, mungkin ada yang orangnya kecil, makannya banyak, tapi kok ya nggak gemuk. Nah ini kemungkinan bisa terjadi karena gangguan absorpsi. Jadi kemungkinan ada parasit di dalam tubuhnya. Kalau orang Jawa istilahnya cacingan gitu ya. Jadi makannya banyak tapi kurus. Nah ini kalau saya senang ya makan banyak kurus ya. Kok saya nafas saja sudah bisa membuat gemuk nih. Ya, yang lain adalah mungkin gangguan absorpsi karena minum alkohol atau penggunaan obat-obat tertentu yang memang harus dikonsumsi secara rutin setiap hari. Penyebab yang lain adalah karena gangguan ekskresi. Jadi gangguan ekskresi itu misalnya orang yang karena faktor kesehatannya membutuhkan obat-obat yang menyebabkan banyak kencing ya misalnya, atau banyak keringat, atau mungkin penggunaan obat-obat pencuci perut sehingga ketika makanan itu masuk ke dalam tubuh kita belum tuntas absorpsi zat gizinya, ternyata sudah harus dikeluarkan. Salah satu contohnya. Kita lanjut pada akibat dari gangguan gizi kurang. Akibat gangguan gizi kurang yang tampak atau bisa kita lihat secara nyata pada fisik kita adalah ototnya lembek, jadi tidak steril gitu ya istilahnya ya. Kemudian tubuhnya pendek. Nah, tubuh pendek ini kemungkinan gangguan gizinya bukan hanya karena pada saat itu saja kemudian tiba-tiba tubuhnya pendek, tetapi memang ada gangguan gizi ketika sejak dia masih kecil, bahkan sejak masih di dalam kandungan. Kemudian rambut yang rontok, rambutnya sedikit, kemudian agak merah, dan mudah rontok, ini salah satu pertanda ada gangguan pada gizi. Jadi kalau ada mungkin rambut mulai banyak rontok, kita bisa introspeksi apakah saya kekurangan makan sayuran ya, ini bisa menyebabkan gangguan pada kerontokan rambut. Kemudian yang
tampak juga adalah orang itu menjadi malas, ya, kurang tenaga gerak, kemudian lemah, tahan tubuhnya menjadi buruk, mudah terkena infeksi, misalnya flu saja ya. Flu itu kalau orang normal itu mungkin 3 bulan sekali ya, mau tidak mau kadang-kadang kita menderita flu ya 3 bulan sekali. Nah, ini ada orang yang mungkin seminggu sembuh, seminggu sakit. Ini menunjukkan bahwa dia daya tahan tubuhnya buruk, ada gangguan pada status gizinya. Kemudian status gizi kurang juga menyebabkan kita menjadi mudah stres. Kemudian gangguan fungsi otak atau fungsi berpikir, mudah lelah ya, malas berpikir, kemudian tidak gampang nyantol kalau diberi masalah tidak nyambung ya. Kemudian juga ada gangguan perilaku, misalnya seseorang itu menjadi apatis atau menjadi sangat sensitif atau mudah tersinggung. Kita lanjut untuk masalah penanggulangan masalah gizi kurang ini tidak bisa diselesaikan oleh satu departemen saja, tetapi juga memerlukan banyak kaitan dari departemen-departemen yang ada. Tidak hanya dari Departemen Kesehatan saja, mungkin perlu koordinasi dengan Departemen Pertanian ya. Jadi mungkin pengadaan pangannya perlu ditingkatkan mulai dari kualitas sampai dengan kuantitasnya. Kemudian ada juga diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan itu adalah penganekaragaman pangan. Jadi mungkin makanan pokok itu tidak harus nasi sebenarnya, bisa kita merubahnya menjadi bahan yang lain seperti singkong, jagung, dan lain-lain ya. Kemudian juga untuk merangsang atau memotivasi masyarakat untuk mau mengkonsumsi selain nasi sebagai bahan makanan pokok, mungkin dari Departemen Pertanian itu perlu adanya pengolahan yang menggunakan teknologi yang lebih canggih atau untuk merubah penampilan dan kualitas dari bahan makanan tersebut sehingga menjadi lebih bergizi atau lebih baik. Nah, di sini ada yang disebut sebagai UPGK, upaya peningkatan gizi keluarga ya. Di sini juga ada PMT, pemberian makanan tambahan. Kemudian untuk salah satu program-program di puskesmas ini ada fortifikasi makanan, bisa vitamin A, bisa besi, bisa yodium ya. Kemudian ada juga gerakan nasional PMPG. Nah, ini adik-adik nanti bisa mencari sendiri apa yang dimaksud dengan PMPG. Nah, pada prinsipnya untuk penanggulangan masalah gizi kurang itu yang penting adalah adanya peningkatan pengetahuan dari masyarakat sehingga dia memiliki pengetahuan yang baik tentang kebutuhan gizi untuk dirinya pribadi. Nah, yang ini adalah penyuluhan kesehatan masyarakat, yaitu pola konsumsi pangan yang beragam, seimbang, dan bermutu. Nah, ini titik tangkapnya. Ada pertanyaan sampai di sini adik-adik? Oh ya adik-adik, saya mendapat info dari Dr. Brian bahwa nanti akan ada beberapa mahasiswa yang meninggalkan room ini karena ada kuliah di tempat lain. Saya tidak keberatan kalau memang akan leave dari room ini, saya persilakan. Kemudian untuk gizi lebih itu biasanya bentuknya adalah kelebihan energi. Nah, kelebihan energi itu disimpan dalam bentuk lemak. Jadi kalau tadi kurang gizi atau gizi kurang itu malas bergerak, ini kalau gizi lebih ini biasanya karena memang kurang gerak ya. Nah, karena dia banyak lemaknya sehingga menyebabkan dia kondisi status gizinya berlebih. Nah, penyebabnya apa? Ini antara lain karena adanya kemajuan ekonomi, kemudian adanya perubahan gaya hidup,
dan pola makan tradisi yang tadinya itu karbohidratnya banyak, seratnya sedikit, lemaknya banyak. Nah ini, jadi kalau dulu mungkin kita makan lauknya sedikit tapi karbohidratnya banyak. Nah sekarang ternyata ada gaya hidup yang ternyata mungkin tampaknya keren tetapi itu ternyata tidak sesuai dengan standar gizi untuk konsumsi kita ya. Seperti junk food ya, Dedek. Jadi bolehlah kita ke restoran-restoran tertentu yang menjual junk food itu, tetapi jangan terlalu sering menjadi makanan kita sehari-hari. Kemudian aktivitas fisik itu juga berkurang. Nah kalau dulu Dedek mau kuliah misalnya harus berjalan kaki, naik bis, kemudian bersepeda, maka sekarang bisa naik sepeda motor. Jadi jalan kakinya hanya dari tempat parkiran sampai ruang kuliah. Ya paling tidak naik tangga. Nah sekarang kondisi pandemi ini aktivitas fisiknya menjadi berkurang lagi. Jadi Dedek tidak perlu keluar kemana-mana, tetap di rumah ya kuliahnya. Sehingga aktivitas fisik itu tetap harus kita ganti dengan aktivitas fisik yang lain yang olahraga ringan ya, tetapi secara rutin tetap dilakukan pada setiap hari, pagi dan sore hari. Kemudian masalah gizi lebih ini di Indonesia terjadi sesudah tahun 1990. Ini kenapa? Ini ternyata karena adanya kemajuan ekonomi yang pesat. Kemudian akibat dari gangguan gizi lebih adalah pertama obesitas atau kegemukan, kemudian penyakit degeneratif seperti hipertensi ya, karena lemak itu berada di mana-mana di dalam tubuh kita, termasuk juga di dalam organ-organ penting dan di dalam saluran peredaran darah kita. Ini menyebabkan usia harapan hidupnya menjadi berkurang atau menurun. Nah penanggulangannya mungkin gizi lebih itu karena intake-nya yang berlebihan, maka ini harus diseimbangkan antara intake dengan output-nya. Ini antara lain ada dengan olahraga. Nah, jadi kalau adik-adik misalnya makan 1 piring, bisa kita kira-kira berapa kalori yang masuk, maka kita melakukan aktivitas fisik atau olahraga yang kira-kira bisa seimbang dengan apa yang tadi sudah kita masukkan dalam tubuh kita. Kemudian saran yang lain adalah mengurangi konsumsi karbohidrat dan lemak, diperbanyak pada sayur dan protein. Ada standar untuk konsumsi atau standar gizi kita ya. Jadi satu piring itu isinya adalah kita bagi 2, yang separuh itu adalah sayur dan buah, yang separuh lagi karbohidrat dan protein. Karbohidrat dengan protein ini, karbohidratnya komposisinya atau persentasenya dengan proteinnya tergantung pada kebutuhan individunya. Jadi berbeda-beda. Tetapi kalau sayur dan buah itu setiap kali kita konsumsi dalam 1 piring itu adalah setengah piringnya itu harus sayur dan buah. Kemudian saran yang lain tidak mengkonsumsi alkohol. Kemudian tadi sudah sampaikan juga untuk meningkatkan teknologi pengolahan pangan. Nah ini ada edukasi gizi ya, pesan umum. Ini untuk gizi ini sudah merupakan pedoman umum gizi seimbang. Ini ada 13 pesan dasar. Ini sudah ditayangkan atau dianjurkan oleh Departemen Kesehatan mulai tahun 1995. Nah ini apa saja? Nanti adik bisa membacanya, mungkin di handout juga sudah ada. Skip saja. Nah baik adik-adik, ini berarti dari materi yang tadi sudah saya sampaikan, ini berarti adik-adik sudah mengerti apa yang dimaksud dengan masalah gizi, kemudian
faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi itu apa saja tergantung masalah gizinya, kemudian gangguannya akibat masalah gizinya itu apa saja dan bagaimana penanggulangan masalah gizi tersebut. Nah, ini adik-adik nanti akan saya buat satu kuis kecil ya untuk pertanyaan ini. Ada pertanyaan adik-adik? Kalau tidak ada, kita lanjut ke antropometrinya. Bagaimana cara kita mengidentifikasi masalah nutrisi atau gizi? Ini kita bisa lihat ada, ya, kenapa slide-nya pelan-pelan ya.